Ternyata ada 5 teman yang akan menemanimu di alam kubur nanti. Yang sudah subscribe semoga rezekinya dilancarkan dan hajatnya dikabulkan. Amin. Kelima teman yang dimaksud mereka adalah sholat, zakat, puasa, amal soleh, dan Al-Quran. Kelima teman ini akan menjelma menjadi teman yang rupawan, yang akan selalu menemani dan menjagamu di dalam kubur bagi orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Dalam kubur nanti sholat akan berjaga dari azab di bagian kepala. 2. Zakat akan berjaga dari azab di sisi kanan. 3. Puasa akan berjaga dari azab di sisi kiri. 4. Amal soleh lainnya akan berjaga dari azab di kedua kakinya. 5. Al-Quran akan berjaga dari azab pada seluruh tubuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Keutamaan meninggal di hari Jumat, benarkah akan husnul khotimah? Yang sudah subscribe semoga rezekinya dilancarkan dan hajatnya dikabulkan. Amin. Di antara tanda-tanda husnul khotimah sebagaimana disebutkan para ulama adalah meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Dikatakan orang yang meninggal pada waktu tersebut akan terbebas dari fitnah kubur. Ciri husnul khotimah ini mengacu pada sabda Rasulullah SAW yang artinya setiap muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat pastilah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cobaan pertanyaan di alam kubur. Hadis riwayat Ahmad disebutkan dalam Al-Maut wa Alam Al-Barzah karya Mahir Ahmad As-Sufi dan diterjemahkan oleh Baharuddin dan kawan-kawan. Syarat orang yang meninggal dunia pada hari Jumat akan husnul khotimah adalah apabila ia beriman dan beramal soleh. Ini merupakan jawaban atas pertanyaan mengenai orang kafir yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Meskipun meninggal dunia pada malam atau hari Jumat tanpa keimanan dan amal soleh, ia tetap mendapat siksa kubur. Jelas Mahir Ahmad As-Sufi dalam bukunya. Allahu a'lam bishawab. Inilah hikmah mengibas kasur sebelum tidur. Yang sudah subscribe semoga rezekinya dilancarkan dan hajatnya dikabulkan. Amin. Hikmah dibalik mengibas debu di spray kasur sebelum tidur. Ini adalah apa yang kita akan ungkapkan, dan disinilah tantangan ilmiah dan kesimpulan oleh para ilmuwan baru. Ketika seseorang tidur, beberapa sel mati akan jatuh ke spraynya, dan setiap kali kita bangun akan tertinggal di belakang dan terakumulasi. Sel-sel mati ini tidak terlihat oleh mata telanjang dan hampir tidak dapat dihancurkan, dan hal seperti ini dapat menyebabkan penyakit yang serius. Ilmuwan barat mencoba untuk menghancurkan sel-sel menggunakan beberapa disinfektan seperti Dettol dan sejenisnya, tapi semua sia-sia. Sel-sel mati tidak pindah atau menghilang. Salah satu ilmuwan mengatakan ia mencoba mengibas debu 3 kali seperti dalam hadis dan tercengang menemukan bahwa semua sel-sel mati itu menghilang. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa pergi ke tempat tidur, ia harus mengibas debu di kasurnya sebanyak 3 kali karena dia tidak tahu apa yang ditinggalkan. Kebanyakan orang berpikir itu adalah cara menghilangkan serangga kecil, tapi tidak tahu bahwa masalah ini jauh lebih besar daripada itu. Allahu a'lam bishawab. Tahukah kalian bahwasanya neraka tidak dapat menyentuh 4 golongan ini? Yang sudah subscribe semoga rezekinya dilancarkan dan hajatnya dikabulkan. Amin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibbah serta disahihkan oleh Albani, Rasulullah SAW pernah menyebutkan 4 golongan orang haram tersentuh api neraka. Yang pertama adalah hayyin, yaitu adalah orang yang memiliki ketenangan lahir dan batin. Kehadiran orang seperti ini sangat menenangkan, teduh meneduhkan, dan tidak temperamental. Orang yang memiliki sifat hayyin bisa mengontrol pikiran, mengendalikan perasaan, juga hati dan sikapnya. Kedua, layyin adalah orang lemah lembut, sopan, santun. Orang yang memiliki sifat layyin, perkataannya dan sikapnya tidak melukai, tidak memojokkan, tidak mempermalukan. Yang ketiga, qarib adalah orang yang memiliki pribadi yang hangat, akrab, simpel dan menyenangkan. Dia tidak memiliki sikap yang membuat orang lain tidak nyaman atau tersakiti. Yang terakhir adalah sahal, adalah orang yang memiliki sifat yang mudah, tidak berbelit-belit. Semua dilakukan secara proporsional, namun bukan berarti tidak menggampangkan masalah. Inilah 4 amalan yang dapat menajamkan kecerdasan otak. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Setiap orang ingin menjadi pribadi yang cerdas, baik cerdas secara intelektual maupun cerdas secara sosial. Ada 4 amalan dalam Islam yang dapat menajamkan kecerdasan Anda. Berikut 4 amalannya. 1. Meningkatkan ketakwaan. Dalam Al-Quran disebut Allah akan memberikan pengetahuan, kekuatan, ingatan, dan mudah dalam belajar pada manusia, yaitu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memperbanyak puasa. Sebuah penelitian pernah dilakukan oleh Dr. Ibrahim Kazim dari Trinidad Islamic Academy mengenai keterkaitan puasa dengan kecerdasan otak melalui teknologi elektroencephalografi atau disebut EEG. Dr. Ibrahim Kazim merekam gelombang otak pada orang yang sedang berpuasa. Hasilnya ada semacam gelombang halus yang terjadi pada otak manusia sehingga membuat otak merasa lebih nyaman. Menurut Dr. Ibrahim, gelombang ini mampu membuat otak lebih rileks dan bisa meningkatkan kualitas tidur seseorang atau deep sleep. 3. Membaca Al-Quran. 4. Memperpanjang waktu sujud. Saat seseorang dalam kondisi bersujud, aliran darah akan mengalir ke otak lebih sempurna. Hal ini membuat otak akan mendapatkan pasukan zat-zat baik yang terkandung dalam darah.